Akhir-akhir ini, Yerusalem menjadi sorotan publik setelah adanya pernyataan sepihak dari Presiden Amerika Donald Trump yang menyebutkan bahwa kota tersebut adalah ibu kota Israel. Therefore, I have determined that it is time to officially recognize Jerusalem as the capital of Israel. Dalam bahasa Ibrani, Yerusalem disebut Yerushalaim, dan dalam bahasa Arab disebut Ursalim Al-Quds, merupakan salah satu kota tertua di dunia. Pada masa lalu, Yerusalem menjadi kota yang berulang kali direbut, ditaklukkan, dihancurkan, dan dibangun kembali oleh berbagai pihak. Pusat Yerusalem yang merupakan bagian kota tua sebenarnya adalah suatu labirin gang-gang sempit dan arsitektur bersejarah yang menandai 4 penjuru kota, yaitu kawasan Kristen, Muslim, Yahudi, dan Armenia. Di kota ini juga terdapat 3 bangunan bersejarah yang disucikan oleh umat Islam, Nasrani, dan juga Yahudi. Jadi, tidak mengherankan jika Yerusalem mendapat julukan Tanah Suci 3 Agama. Selain fakta di atas, ada juga beberapa fakta lainnya. Pemirsa, inilah fakta Yerusalem, kota suci 3 agama, versi on the spot. Sejatinya, Yerusalem adalah kota yang sudah sangat tua dan sudah ada sejak puluhan ribu tahun lalu. Sejak ditemukan pada tahun 2000 sebelum Masehi, tanah ini menjadi rebutan berbagai bangsa, mulai bangsa Babilonia, bangsa Romawi, bangsa Arab, hingga Israel. Pada awal pendiriannya, Yerusalem sudah mengorbankan ribuan nyawa yang dibantai oleh bala tentara Raja Nebukadnezar dari Babilonia. Lalu pada masa Perang Salib di 1096, sedikitnya 75.000 orang Arab Muslim dan Yahudi di Yerusalem tewas. Darah mereka membanjiri sudut-sudut kota. Karena tiap zaman selalu mengalami pergantian kekuasaan, tak aneh jika Yerusalem memiliki ciri khas sisi keanekaragaman budaya dan agama. Baru setelah Salahuddin Al-Ayyubi menguasai kota Yerusalem saat Perang Salib ketiga, semua orang Islam, Kristen, dan Yahudi dapat beribadat tanpa ada gangguan. Setelah dikuasai bangsa-bangsa Muslim selama ratusan tahun, Yerusalem kemudian jatuh ke tangan Israel pada 1967. Sejak itulah tempat para nabi dilahirkan ini seolah berkawan akrab dengan berbagai tragedi. Bagi umat Islam, kota Yerusalem merupakan salah satu kota terpenting karena adanya sebuah masjid bernama Al-Aqsa. Masjid suci ketiga setelah Masjidil Haram dan Masjid Nabawi ini dipercaya menjadi tempat di mana Nabi Muhammad SAW diangkat ke Sidratul Muntaha dalam peristiwa Isra Mi'raj. Masjid berkubah perak yang sebelumnya bernama Baitul Maqdis ini juga adalah kiblat pertama bagi kaum muslimin, sebelum akhirnya diubah menjadi ke Ka'bah setelah Nabi Muhammad mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain kawasan Al-Haram Asy-Syarif yang menjadi lokasi berdirinya Masjid Al-Aqsa, ada juga beberapa masjid lainnya, yaitu Masjid Qibli, Masjid Buraq, Masjid Narwan, dan Dome of the Rock, yang merupakan bangunan kubah pertama yang dibangun dalam sejarah Islam. Dome of the Rock yang dibangun oleh Khalifah Umayyah Abdul Malik bin Marwan ini diyakini sebagai tempat pijakan Nabi Muhammad dalam perjalanan Isra Mi'raj. Dalam sejarahnya, Masjid Al-Aqsa sempat mengalami berbagai insiden. Pada saat kependudukan bangsa Romawi, kompleks Al-Aqsa sempat dijadikan sebagai tempat pembuangan sampah. Namun hal ini dihentikan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Beliau berhasil membebaskan kota dari Romawi dan menyingkirkan sampah-sampah itu dengan tangannya sendiri.
Umar juga memperbolehkan kembali umat Yahudi kembali ke Yerusalem setelah berabad-abad diusir dan diasingkan oleh bangsa Romawi. Masjid Al-Aqsa turut menjadi tempat bersejarah bagi lahirnya karya besar Imam Al-Ghazali, yakni Ihya Ulumuddin. Diketahui Al-Ghazali tinggal di salah satu kamar yang terdapat di kompleks Al-Aqsa. Di sanalah beliau menulis karya terbesar itu. Insiden tragis juga sempat menimpa umat muslim yang berada di Masjid Al-Aqsa. Saat tentara salib datang ke Yerusalem, mereka membantai sedikitnya 70.000 penduduk dan mengubah fungsi bangunan yang ada di kompleks masjid. Dome of the Rock menjadi kapel dan masjid menjadi istana. Bagi umat Kristen, Yerusalem adalah tempat permulaan kekristenan. Diyakini di kota inilah Yesus pernah mengajar, disengsarakan, wafat di salib, dan bangkit, sambil menggenapkan karya penebusan dunia. Di Yerusalem pun terdapat gereja yang dianggap sebagai gereja induk dari semua gereja. Gereja ini dikelola secara bersama oleh perwakilan kaum Kristen yang berbeda. Sebagian besar dari Patriarkat Ortodok Yunani, Biara Fransiskan dari Gereja Katolik Roma, dan Patriarkat Armenia. Namun juga ada Ethiopia, Koptik, dan Gereja Ortodoks Suriah. Dan hingga sekarang, lokasi gereja di Yerusalem merupakan tempat tujuan ziarah bagi jutaan umat Kristen di seluruh dunia. Yerusalem terbagi atas kota lama dan kota baru. Di kota lama terdapat 8 pintu gerbang megah. Salah satunya yang dianggap terbesar dan terindah ialah Gerbang Damaskus yang terletak di sebelah utara kota lama. Lalu ada juga gerbang baru yang dibuka pada 1887 sebagai sarana penghubung antara bagian Kristen dan lembaga-lembaga Katolik di luar tembok kota. Serta ada juga gerbang Sion di sebelah selatan yang menghubungkan bagian Armenia dengan Gunung Sion, di mana terletak ruangan perjamuan terakhir. Bagi umat Yahudi, Yerusalem adalah tempat Nabi Daud mendirikan kerajaan Israel pada tahun 1000 sebelum Masehi setelah mengalahkan Goliat di Filistin yang sekarang dikenal sebagai Palestina. Saat itu kekuasaan Nabi Daud membentang sepanjang tepi Sungai Nil hingga Efrat di Babilonia atau sekarang dikenal Irak. Setelah Nabi Daud meninggal, kekuasaan kerajaan kemudian berpindah kepada anaknya, yakni Nabi Sulaiman. Di bawah kepemimpinan Nabi Sulaiman inilah dibangun sebuah tempat peribadatan yang dikenal oleh orang Yahudi dengan nama Bait Salomo atau Bait Sulaiman, yang menurut Alkitab adalah bait suci pertama agama Yahudi kuno di Yerusalem. Setelah Sulaiman wafat, Israel dilanda perang saudara. Akibatnya wilayah kerajaan pun terbelah menjadi dua. Sebelah utara Israel dengan ibu kota Samaria dan bagian selatan Yehuda dengan ibu kota Yerusalem. Perang tak berkesudahan ini membuat bait suci hancur dan meninggalkan sisa tembok di sebelah barat. Sisa-sisa reruntuhan yang diyakini bagian dari bait suci inilah yang menjadi tempat peribadatan umat Yahudi dan dikenal sebagai tembok ratapan. Dan pemirsa, itulah fakta tentang Yerusalem, kota suci tiga agama versi on the spot. Video lip sync wanita ini dipuji oleh banyak warganet karena dinilai sangat kreatif. Aksi mengagumkan wanita Papua bernyanyi lagu Jawa Sayangku yang dipopulerkan oleh Via Valen. Serta ada pula video pria yang memandi buaya. Simak seluruh informasi tersebut dalam segmen Non Sosmed sesaat lagi, tetap di Trans 7 ya.